Ini adalah Oppo Find N3 Flip. Ya, akhirnya ya smartphone foldable kelas ringkas ini yang terbaru dari Oppo ini datang resmi ke Indonesia dan nggak pakai nunggu lama-lama. Smartphone ini dirancang Oppo sebagai foldable yang ringkas yang dibekali dengan kamera yang mumpuni. Itu kata kuncinya, kamera yang mumpuni, dan ini adalah hasil kerjasama Oppo dengan Hasselblad. Kamera utamanya hadir dengan konfigurasi triple kamera. Pertama kali di smartphone foldable yang ringkas atau foldable yang tipenya flip ya. Menariknya, ketiga kamera utamanya itu fungsional, nggak ada kamera bonusnya sama sekali di sini. Tapi bukan itu aja yang menarik di smartphone ini. SoC-nya pakai Dimensity 9200, jadi performanya lebih tinggi lagi. Layar utamanya pakai AMOLED dengan refresh rate sampai dengan 120 Hz. Selain itu, yang satu ini juga punya durabilitas tinggi dan punya sertifikasi IPX4. Jadi kalau cuma kena hujan-hujan doang nggak masalah. Oke, kita langsung mulai aja pembahasan lengkap foldable kecil mungil terbaru dari Oppo ini. Ya, Oppo sudah menghadirkan smartphone foldable mereka ke Indonesia di pertengahan tahun 2023. Saat itu yang datang secara resmi adalah Find N2 Flip. Kita juga udah menghadirkan review dari smartphone yang satu itu. Belum lihat? Mungkin kalian belum subscribe, makanya di subscribe dong biar nggak ketinggalan. Udah berapa kali dibahas yang satu itu ya. Oke, balik lagi ke yang satu ini ya. Sesuai dengan namanya, Find N3 Flip ini adalah penerus dari Find N2 Flip. Oke, kita langsung aja mulai bahas yang satu ini, mulai dari paket penjualannya ya. Kemasan paket penjualan si Find N3 Flip ini mirip dengan pendahulunya dengan box yang besar seperti ini. Isi paket penjualannya bisa lihat ada unit Find N3 Flip, ada charger 67 watt SuperVOOC. Jadi ada chargernya, ada dong chargernya. SuperVOOC lagi satu nih ya. Lalu dia punya kabel USB Type A to Type C. Lalu ada case dengan warna pink di sini untuk unit yang kami pegang. Lalu ada SIM tray ejector dan ada paket dokumen. Untuk screen protector ya itu adanya di bagian dalam layar ini dan sudah terpasang tentunya ya. Jadi paket penjualan smartphone ini terbilang lengkap. Nah, untuk desain Find N3 Flip ini masih terlihat mirip dengan Find N2 Flip. Perbedaan yang paling terlihat mencolok itu ada di desain kamera utamanya. Selebihnya sih bisa dibilang mirip, tapi kalau kita perhatikan frame smartphone baru ini lebih tipis di bagian samping. Jadi si 3D curve body luarnya ini terlihat lebih dalam. Selain itu, untuk frame di sisi atas dan bawah smartphone ada diamond ridge yang membuat frame jadi tidak terlihat flat. Oh ya, bodi luar smartphone ini menggunakan glass ya, sementara untuk frame dia pakai aluminium. Nah, terkait opsi warna ada misty pink atau merah muda kabut ya, seperti yang kita pakai ini, serta ada juga dua warna lain, cream gold dan sleek black. Kalau kalian kira-kira pilih warna yang mana dari yang tiga ini? Nah, untuk dimensi smartphone ini saat dilipat adalah 85,5 x 75,8 x 16,45 mm. Kalau dibuka jadi 166,4 x 75,8 x 7,79 mm. Sementara untuk bobot dia ada di kisaran 198 gram. Jadi dimensi dan bobotnya tuh hanya beda tipis sekali dengan Find N2 Flip. Secara umum smartphone ini bisa dibilang tidak berat dengan bodi yang cukup tipis saat dibuka. Nah, kalau dilipat apakah layar bisa menutup rapat? Nah, di Find N2 Flip aja udah rapat ya. Di Find N3 Flip ini tentunya bisa rapat juga. Untuk hinge atau engsel, Oppo memberikan jaminan untuk durabilitas tinggi hingga 600.000 kali buka tutup. Ya, jadi bisa awet lah di satu ini ya. Hinge ini disebut sebagai flexion hinge. Ini juga mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland Reliable Folding ya. Terkait apa saja yang ada di sekeliling bodi smartphone ini kita lihat di dalam kondisi terbuka ya sekarang ya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon dan ada speaker. Di kiri ada alert slider untuk mengatur apakah smartphone ini ada di mode ring, vibrate only atau silent. Di sisi bawah ada SIM tray yang isinya adalah 2 nano SIM saja ya. Di sini nggak bisa pakai micro SD ya. Nah, lalu ada mikrofon, ada USB Type C dan ada speakernya. Untuk speaker terlihat ada 2 speaker di sini. Volume yang dihasilkan terbilang lantang ini ya. Untuk kualitas audionya menurut kami udah terbilang baik dengan karakter suara yang relatif berimbang. Ada juga dukungan untuk Dolby Atmos di sistem audio smartphone yang satu ini. Smartphone ini mengusung sertifikasi IPX4. Jadi ini splash proof. Kalau kehujanan relatif aman, tapi ini memang bukan yang tahan kecemplung ke dalam air ya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau cuma sekedar kecipratan
nggak masalah. Kena hujan nggak masalah, udah dekat musim hujan kan ya, aman kok, ini nggak ada masalah. Nah sekarang kita beralih ke sisi dalam smartphone ini atau sisi tempat foldable screen berada. Ini adalah layar 6,8 inci AMOLED with LTPO ya. Resolusinya adalah Full HD Plus 2520x1080 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz adaptif. Sayangnya saat kami coba di setting auto, refresh rate layar ini tertahan di 120 Hz. Dan setidaknya di unit yang kami pegang ini, mungkin karena unit awal banget ya, ini refresh rate-nya nggak bisa turun ya. Semoga nanti ada update software untuk membereskan hal ini ya. Nah kemudian untuk touch sampling rate-nya itu sampai dengan 240 Hz. Untuk brightness maksimal dia bisa nyampe dengan 500 nits untuk indoor. Sementara kalau kita melakukan simulasi penggunaan outdoor, kita bisa dapat sekitar 550 nits. Oppo memang menjanjikan bahwa brightness-nya di kisaran seperti ini ya. Sementara untuk HDR, peak brightness-nya dijanjikan sampai 1600 nits. Nah untuk color gamut ada mode vivid dan natural, serta ada dua mode lain yang disebut sebagai Pro Modes, yaitu Cinematic dan Brilliant. Hasil pengukuran color gamut untuk keempat mode itu bisa dilihat di tabel berikut ini. Mode natural menawarkan gamut coverage dan volume di dekat 100% sRGB, sementara untuk mode vivid ini dioptimalkan untuk DCI-P3. Untuk mode Brilliant terlihat kalau gamutnya dilepas untuk saturasi warna yang sangat tinggi. Tapi untuk mode ini hati-hati ya kalau ngedit foto dan video, karena layarnya menampilkan warna yang ekstra. Jadi kalau kalian ngedit, kemungkinan besar kalian malah kurang ngasih warna ke foto atau video kalian. Jadi kalau diupload nanti yang lain ngeliatnya jadi kurang asik warnanya ya. Nah, kemudian untuk HDR ada dukungan untuk HDR10 Plus di sini. Terkait bezel di sekeliling layar, ini masih menggunakan desain serupa dengan Find and to Flip. Belum bisa dikatakan tipis di keempat sisi layarnya. Lalu bagaimana dengan crease atau bekas lipatan di layar ini? Nah, di sini crease-nya bener-bener hampir tidak terlihat kalau dibandingkan dengan pendahulu-pendahulu dan pesaing-pesaingnya. Ya, crease di sini memang terasa lebih datar. Lipatan ini ya namanya, crease itu lipatan ya di sini ya. Ini membuatnya lebih samar ya. Jadi kalau benar-benar dicari ya pasti tetap kelihatan. Tapi saat dipakai sehari-hari cenderung sulit kelihatan, lebih sulit kelihatan daripada yang lainnya. Nah kemudian di sini ada kamera selfie ya di punch hole di area tengah atas layar. Ini adalah kamera 32 megapiksel bukannya f2.4. Ini ekuivalen dengan lensa 21 mm ya. Jadi field of view-nya tuh lebar sekitar 90 derajat. Dia menggunakan sensor Sony IMX709 RGBW. Luar biasa. Kamera ini juga secara standar menghasilkan foto full 32 megapiksel. Untuk video recording ini sampai 4K 30 fps. Dan di sini ada earpiece di bezel atas cover screen ini. Sekarang mari kita beralih ke sisi luar atau sisi belakang smartphone. Ada cover screen, desainnya masih sama dengan yang di Find and to Flip dengan orientasi vertikal seperti ini ya. Ya, tampaknya Oppo merasa kalau cover screen di Find and to Flip sudah menawarkan fungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk Find and to Flip mereka menggunakan desain yang sama. Ini berefek positif ke ruang yang tersedia di bodi belakang bagian atas yang bisa mereka manfaatkan untuk menempatkan kamera yang mumpuni di posisi yang dirasakan pas. Untuk cover screen ini ukurannya adalah 3,26 inci dengan panel AMOLED. Resolusinya 720x382 pixel, rasio 17:9. Refresh rate-nya 60 Hz. Peak brightness diklaim sampai 900 nits. Sebagai pelindung, cover screen ini juga menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Nah, cover screen ini mendapatkan update besar dari sisi tampilan. Kini Oppo menawarkan tampilan launcher yang lebih mendekati tampilan di layar utama yang di bagian dalam. Beda banget sama yang di End to Flip. Tampilan notifikasi dan quick setting juga dibuat mendekati tampilan di layar utama. Ada beberapa aplikasi yang secara standar sudah tersedia di sini seperti timer, weather, recorder, dan beberapa aplikasi dari Oppo yang lain. Sementara untuk aplikasi third party ada beberapa yang mendukung cover screen ini seperti TikTok, WhatsApp, Line, Gojek, Grab, dan lain-lain. Beberapa app Google yang tersedia di Android seperti Gmail, Calendar, Photos, Maps, dan beberapa yang lain juga bisa digunakan di sini. Tapi ini harus manual diaktifkan dulu dari bagian Labs. Ada juga Flipping Zoo yang bisa diaktifkan dengan memilih wallpaper yang mengusung fitur tersebut dari cover screen. Ada 8 interaktif pad yang bisa dipilih yang muncul menemani kita di cover screen. Bagaimana dengan kamera? Ya tentu aja kita bisa menggunakan app dari kamera tersebut di cover screen. Jadi kita bisa pakai buat selfie dan pakai sistem kamera utama dari smartphone ini pada saat tertutup. Nah, untuk sistem kamera utama ini ditempatkan di area berbentuk lingkaran yang disebut sebagai Cosmos Ring dengan pattern Starlight Track. Konfigurasinya triple kamera dengan spesifikasi yang pertama, main kameranya 50 megapiksel f1.8 Sony IMX890, autofocus, optical image stabilizer, dan field of view-nya adalah 84 derajat.
Kamera berikutnya adalah kamera ultra wide 48 megapiksel. Luar biasa, mirip banget dengan yang tadi ya. Bukannya f2.2, ini adalah Sony IMX581. Autofocus juga loh ini, field of view-nya 114 derajat. Kemudian telefoto kameranya nggak kalah hebat di 32 megapiksel. Bukannya f2.0, dia pakai Sony IMX709. Autofocus juga, field of view-nya 49 derajat. Semuanya mendukung perekaman video 4K 30. Nah, lalu di sini juga ada LED flash ditempatkan di bawah Cosmos Ring. Untuk fitur-fitur ada banyak, dibaca aja ini listnya. Banyak banget fitur-fiturnya. Nah, untuk spesifikasi internalnya SoC pakai Dimensity 9200. Ini adalah SoC kelas premium dari MediaTek untuk tahun 2023. Ini adalah penerus dari Dimensity 9000 Plus yang digunakan di Find N2 Flip sebelumnya. Spek singkatnya kurang lebih begini ya. Untuk CPU, dia pakai satu Cortex X3 di sini ya, 3,05 GHz dan 3 Cortex A715 2,85 GHz serta 4 Cortex A510 1,8 GHz. Kemudian untuk GPU dia pakai ARM Immortalis G715 MC11. Fabrikasinya adalah 4 nanometer TSMC tentunya. Untuk RAM dia pakai LPDDR5X dan kira-kira 12 GB yang satu ini ya. Untuk storage langsung UFS 4.0. Untuk kapasitas storage-nya di unit kami adalah 256 GB. Untuk baterai, dia pakai baterai 4300 mAh dan untuk pengisian dayanya, smartphone ini sudah mendukung 44 watt Super VOOC. Jadi walaupun chargernya itu yang 67 watt, ya, smartphone ini memang hanya mendukung sampai 44 watt Super VOOC ya. Untuk sensor-sensor ini lengkap lah, bisa dilihat di sini ya. Tentunya hardware base Jaro ada di sini, lengkap banget kalau sensor-sensor. Kan flagship ya. Lanjut untuk konektivitas, 2G, 3G, 4G, 5G tentunya bisa. Ya, smartphone premium harus bisa 5G lagi. Dia pakai Dimensity udah pasti bisa 5G. Dan smartphone ini juga tentunya sudah support eSIM ya. Jadi nggak perlu tanyaan lagi, udah pasti bisa masang eSIM di sini. Untuk Wi-Fi 7 ini juga ada, tapi ingat ya Wi-Fi 7 belum bisa disertifikasi di Indonesia. Jadi kemungkinan besar secara resmi akan disebut Wi-Fi 6. Untuk Bluetooth versi 5.3 dan audio codec yang dukung itu ada SBC, AAC, LDAC atau LDAC, LHDC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS Plus dan lain-lain. Lengkap di sini. NFC ya tentu ada lah, di harga segini masa nggak ada NFC ya. Untuk OTG ya USB OTG disupport di sini. Cuma yang belum disupport adalah display output via USB Type C. Ya, itu aja yang belum bisa. Kemudian untuk sistem keamanannya dia pakai side fingerprint di samping dan face recognition. Nah, untuk security ada beberapa fitur kemampuan ekstra yang dihadirkan Oppo di sini. Ada independent security chip yang diklaim ini melindungi pengguna dengan fitur risk blocking, termasuk untuk telepon-telepon yang panggilan telepon yang berbahaya ya. Ada juga encrypted password lock dan hidden file save untuk ekstra perlindungan data kita. Untuk OS dia pakai ColorOS 13.2 dengan basis Android 13. Untuk update, Oppo menjanjikan update Android sampai dengan 4 tahun atau 4 kali update OS Androidnya. Dengan update security itu sampai dengan 5 tahun. Jadi panjang ini update-nya. Oke, kita lanjut. Saat setup awal, ya jangan asal next aja ya, karena ada tawaran menginstal banyak aplikasi di sini. Cek dulu apakah aplikasinya memang akan kita pakai atau sebaiknya skip total aja tawaran-tawaran itu ya. Terlebih lagi kalau setup awalnya menggunakan koneksi internet seluler. Waduh. Nah, terkait aplikasi bawaan dan aplikasi yang terinstall secara otomatis setelah setup ada beberapa di smartphone ini ya, tapi tidak sebanyak di smartphone Oppo kelas menengah atau entry level. Ada juga beberapa aplikasi yang menurut kami kurang pas lah sebagai aplikasi bawaan di smartphone sekelas ini. Tapi untungnya aplikasi-aplikasi tersebut bisa dengan mudah di-uninstall kalau memang tidak dibutuhkan. Nah, untuk fitur-fitur menarik bawaan ColorOS tentu saja tersedia di sini seperti retouch appearance untuk video call, smart sidebar, quick return, flexible windows, O1 Ultra Engine dan sebagainya. Bagaimana dengan fitur khusus untuk foldable? Di sini yang tersedia adalah kustomisasi tampilan cover screen, always on display di cover screen, serta bagaimana kita menerima dan mengakhiri telepon dengan menggunakan foldable screen. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Smartphone ini punya high performance mode yang bisa diaktifkan dari setting baterai. Jadi untuk benchmark kita bisa tampilkan hasil tes di mode normal dan di high performance. Nah, bisa dilihat ini adalah skor-skor kalau kita pakai Antutu 9 ya. Dan sekarang kalau kita pakai Antutu 10, hasilnya kayak begini. Nah, ini agak iseng sih kita ya. Kita taruh di bawah AC dan ternyata bisa sampai 1,5 juta skornya. Luar biasa ya. Kemudian ini adalah skornya untuk Geekbench 5. Bisa kelihatan bedanya?
ya, bisa ya kelihatan ya. Lalu untuk Geekbench 6 kurang lebih seperti ini juga ada perbedaan antara dua mode itu. Ya. Nah, untuk CPU throttling test tanpa kipas terjadi throttle ke 66% saat kami coba tes ini selama 30 menit. Sementara kalau pakai kipas kita bisa mendapatkan hasil no thermal throttling detected, berarti 100%. Luar biasa ya. Tapi harus dikipasin ya. Berarti dia responsif banget ya sama pendinginan ya. Nah, lanjut untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya normal di 19 ribuan. Sementara untuk high performance dapat 22 ribuan. Lagi-lagi ada beda performa di sini. Untuk 3D Mark Solar Bay. Nah, ini untuk ray tracing. Dimensity ray tracing. Normalnya dapat 5571. Luar biasa. Ray tracingnya udah hidup di sini. Lalu 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test. Nah, di sini kalau tanpa kipas kita lihat base score-nya di 12 ribuan, sementara lowest score-nya di 6 ribuan. Jadi stability hanya di 48,3%. Sementara itu kalau kita pakein kipas kita bisa mendapatkan stability di 82%. Jadi bener ya, dia sangat merespon terhadap suhu dari luar. Lalu untuk 3D Mark Wildlife Unlimited Stress Test High Performance kalau pakai kipas skornya seperti ini. Nah, ini kalau high performance ketahan tinggi ya. Jadi dia bisa di 89,1%. Nah, untuk GFX Bench semua pengujian menggunakan mode high performance. Di sini kita bisa lihat hasil-hasil pengujiannya mulai dari yang Manhattan dan Car Chase juga. Oke, kita lanjut ke gaming. Untuk melihat performa yang terbaik ditawarkan oleh smartphone ini di game, kita menggunakan Championship Mode dari Overlay Gaming yang muncul setiap menjalankan game. Selain itu kami juga mengaktifkan High Performance di menu setting baterai. Kita mulai dari yang gampang dulu ya, Subway Surfers dulu. Sayangnya refresh rate otomatis turun ke 60 Hz. Lah tadi nyangkut 120 sekarang turun ke 60 malah di sini ya. Ya, jadi game ini cuma jalan di 60 fps, mulus rata di 60 fps, tapi sayangnya belum bisa di 120 fps. Lalu Real Racing 3, lagi-lagi saat game ini jalankan refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Jadi ya cuma jalan di 60 fps saja game yang satu ini. Tapi nyaman, lancar, nggak ada frame dropan nggak ada di sini tentunya ya. PUBG Mobile di game ini frame rate juga hanya bisa sampai 60 fps aja, tapi tersedia sampai setting HDR. Bukan cuma untuk setting smooth doang. Jadi kalau kita mau main di 60 fps dan kualitas tampilan yang tinggi, saat kami coba terbilang stabil juga, bisa jalan mulus dan nempel ke 60 fps selama pengujian kami. Kalau untuk gyro aiming ya akurat dan responsif lah. Ini kan hardware based gyro ya di sini ya, namanya juga kelas atas. Mobile Legends setting frame rate-nya terbuka hanya sampai 60 fps lagi dengan setting yang hanya terbuka sampai high. Saat kami coba dengan setting high HD shadow on, hasilnya ya game ini lancar banget dimainkan. Frame rate-nya nempel lah ke 60 fps dan ini dipertahankan terus, bahkan saat battle rame pun bisa. Kita masih bisa dapat dekat sekali dengan 60 fps tanpa ada frame drop. Kita coba 3 match berturut-turut dan frame rate-nya tetap tinggi dan bisa dipertahankan terus sekitar 60 fps. Untuk game e-sport seperti ini dia nyaman sekali ya dimainkan ya. Lalu untuk Genshin Impact. Nah, karena ini smartphone premium kita langsung nyoba highest 60 fps. Tanpa kipas dulu gimana? Di awal kita bisa dapat dekat dengan 60 fps, tapi setelah hanya 2-3 menit fps-nya lalu turun ke 50-an sampai 60 fps. Masih cukup oke sebenarnya. Tapi setelah 7 menit turun ke 30 sampai 40 fps dan bertahan di sekitar itu sampai pengujian setengah jam kita berakhir. Frame drop masih sekali-sekali terasa tapi jarang sampai mengganggu. Nah, suhu permukaan pada saat ini kita coba ya, di sisi depan titik paling panas dari kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Ini agak tinggi ya. Tapi di area lain suhunya cukup jauh di bawah itu sebenarnya. Sementara di belakang itu suhunya tertinggi di 41 derajat Celcius. Di area cover screen yang dekat dengan modul kamera. Area lainnya sih di bawah 38 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pakai kipas? Di awal sama, dia bisa dekat dengan 60 fps, lalu sedikit turun ke 50 sampai 60 fps saat ada battle ya. Lalu setelah sekitar 10 menit, frame rate turun ke kisaran 38 sampai 52 fps dan bertahan seperti itu sampai beberapa menit. Kemudian menariknya, frame rate-nya bisa naik lagi ke kisaran 50 sampai 60 fps dan bertahan sampai pengujian kami berakhir. Jadi di sini kelihatan ya kalau dikipasin dia bisa naik turun begitu ya. Dia kalau kepanasan dia turun dulu sebentar terus cepat balik lagi jadi adem lagi. Nah, untuk ranking tanpa kipas ya kita kasih B lah yang satu ini. Sementara kalau pakai kipas harusnya bisa kita bilang ini A ya. Sebuah skor yang wajar banget mengingat ini adalah smartphone lipat, bukan smartphone gaming. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera. Oke, ini adalah kamera selfie-nya si Oppo Find N3 Flip. Ya, saya lagi di atas, jadi kalau ada angin-angin wajar ya, ada bunyi belebek-belebek dikit, wajar. 1080p 30 fps, ada matahari di atas itu. Gimana muka saya? Masih oke? Masih ya. Gimana audionya? Ini kita nggak pakai mic tambahan sama sekali.
ya. Jadi mic-nya bawaannya si Find N3 Flip. Nah, ini menariknya ya, si kamera selfie-nya ini satu kali saya bisa lebarin jadi 0,8 kali tuh, lebih lebar. Lebih asik lagi nih, bisa lebih lebar. Memang asiknya ini bisa agak lega begini ya. Sekarang coba kalau kita ajak jalan seperti apa? Oke, kalau kita ala-ala vlogging dengan kamera selfie yang ada di dalamnya nih ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana kestabilannya? Menurut kalian gimana? Lumayan oke nggak nih? Kayaknya lumayan ya. Audio gimana? Masih stabil? Ternyata seperti biasa dengan Oppo ya, kalau pakai kamera selfie, stabilizernya harus dihidupin dulu. Nah, ini kalau stabilizernya dihidupkan, jadinya kurang lebih seperti ini nih kalau stabilizernya hidup. Beda ya sama yang tadi ya, lebih stabil ya. Jadi diingat kalau pakai kamera selfie itu dihidupin tuh stabilizernya, biar lebih mantep kalau pas lagi nge-shoot kayak begini. Nah, kalau kita hidupin 4K-nya, jadinya seperti ini. Tapi sayangnya kalau 4K kamera selfie stabilizernya nggak dihidupkan di sini. Ya kurang gitu pas ya. Jadi kalau mau vlogging 1080p 30 fps kalau sambil jalan supaya bisa ada kestabilan ekstra. Kalau enggak ya kalau mau pakai 4K ya pakai tripod diem begini. Lebih mantep nih kalau kayak gini nih. Nggak ada masalah kan? Detail-detail asik di sini ya. Oke, sekarang saya pakai kamera utamanya 1080p 30 fps. Dan masih pakai mic bawaan, stabilizernya masih normal-normal aja. Kita bawa jalan kurang lebih seperti ini. Kita lihat kalau video ini gimana autofokusnya. Wih, oke ya autofokusnya kalau kayak gini ya. Masih mantap, cepat responnya. Kalau ini 1080p 60 fps, coba kita bawa jalan. Jadinya seperti ini nih kestabilannya. Ya memang diupload di 1080p 30 fps. Tapi yang kita buat adalah kestabilannya kalau pakai 60 fps dengan kamera utamanya. Lalu kita lihat di sini autofokus gimana? Masih oke ya, masih aman autofokusnya juga. Lalu ini 4K 30 fps dengan kamera utamanya ya. Kita nggak hidupin stabilizer ekstra, kestabilan lumayan juga di sini. 4K 30 fps. Mantep. Oke, sekarang kita hidupkan Ultra Steady. Dia jalannya di 1080p 60 fps. Nggak ada opsi lain ya. Nggak ada 4K, nggak ada apa ya. Karena 60 fps dia sedikit agak gelap mungkin ya. Karena harus 1/60 jalannya. Sementara matahari sudah agak turun. Ya, tentunya stabil aja dan fokus ya mirip kayak 1080p 60 fps yang tadi juga. Lalu sekarang ini adalah kamera ultra wide 0,6 di sini ya, 0,6. Ini kamera ultra wide-nya, kestabilannya kurang lebih seperti ini di 1080p 30 fps ya. Karena kalau dinaikin ya otomatis dia nanti lompat ke settingan yang lain. Cuma di sini yang menarik adalah saya mau fokus. Wow, masih bisa fokus ya. Ini pakai ultra wide loh. Masih bisa fokus dari dekat juga. Asik ya. Namanya juga kamera ultra wide-nya autofocus. Ini ultra wide 1080p 60 fps. Jadinya kurang lebih seperti ini ya. Dari tadi ngetesnya backlight mulu ya. Jadi agak gelap di sini. Wajar sih, wajar banget. Tapi yang penting kan kita mau cek kestabilannya aja gimana. Lalu ini 4K 30 ya, pakai ultra wide. Jadinya seperti ini kestabilannya. Bagaimana hasilnya? Lumayan. Oke, ini 1080p 30 fps di ultra wide. Sekarang kita coba lihat ya kalau kita majukan. Nah, kita majuin pelan-pelan sampai satu kali. Nah, dia pindah lensa tuh ya. Kita majuin lagi terus. Nah, dia pindah lensa lagi 2 kali ya. Ini bisa maju terus sampai digoyang-goyang banget lagi, anginnya banyak sampai 10 kali kurang lebih. Tapi mungkin optimalnya ini di sekitaran 5 kali ya masih rapih ya. Atau 2 kali masih rapih. Ya, jadi dia bisa pindah-pindah lensa di 30 fps. Nah, ini 0,6 atau ultra wide di 4K 30 fps. Kita lihat dia pindah lensa nggak nih? Oke, dia pindah lensa ya. 1 kali, 2 kali juga pindah lensa. Nggak ada masalah. Bisa dipakai semua lensanya kalau di 4K 30 fps. Sekarang kita balik lagi sampai ke ultra wide-nya.
Nah, ini 1080p 60 fps. Kita coba pindah ya di 0,6, kita naik pelan-pelan ke 1 kali dia pindah lensa, kemudian 2 kali. Oh, 2 kali dia nggak pindah lensa nih. Jadi di 60 fps dia hanya dari ultra wide masuk ke lensa wide-nya doang, 1 kali doang. Ya, 1 kali tuh. Nah, di 0,6 dia baru pindah. Nah, sekarang saya pakai kamera, ya masih kamera utama sih. Tapi kalau bisa selfie, ya karena saya pakai layar luarnya, ya cover screen yang saya pakai di sini. Gimana nih hasilnya nih di 1080p 30 fps nih, lumayan ya, stable juga ya. Enak banget nih buat ngevlogging kayak gini. Kecil soalnya jadinya, enak megangnya nih. Dan materi belakang nggak ada masalah, muka tetap ke expose. Paling ya angin bikin agak blebek-blebek aja suaranya dikit. Nah, sekarang menyenangkannya dengan kamera yang seperti ini dengan layar luarnya, kita masih bisa pindah ke ultra wide di sini. Bahkan bisa pindah ke telenya juga, bisa ngezoom in. Wow, jauh banget. Jangan. Ultra wide aja enakan. Jadi sekarang saya bisa ngevlog pakai ultra wide dan bahkan bisa pindah-pindah kamera dengan gaya vlogging seperti pakai kamera kecil gini. Enak banget nih. Oke, sekarang kita coba kalau malam-malam seperti apa. Nah, seperti biasa ini pakai selfie dan mikrofon masih bawaannya. Dan saya belum ngidupin stabilizernya. Coba kalau kita jalan jadinya seperti apa. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kalau malam-malam kita jalan tanpa ada stabilizer tambahan di sini untuk selfie-nya. Nah, sekarang stabilizer kita hidupkan. Coba lagi kita jalan. Hasilnya kurang lebih kayak begini nih. Kalau stabilizernya dihidupkan, lebih stabil ya. Lihat bagian belakangnya, lebih stabil sekarang. Tapi muka saya kalau backlight begini kurang aja gak? Wajar lah, ini gelap ya. Wajar banget. Nah, di sini nggak ada beda antara pakai 0,8 atau kalau kita naikkan ke 1 kali terus ke 2 kali. Nggak ada beda di sini, cuma ya cropnya aja makin rapat ya. Sekarang kita pakai kamera utamanya, kita jalan lagi dan kita coba ke sana, itu lebih gelap ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini kalau malam-malam. Ya bisa dilihat sendiri ya. Jadi gimana? Ini harusnya bagian sini gelap banget, tapi lumayan terang jadinya di sini kalau pakai kamera utama. Nah sekarang kita pakai ultra wide yang 0,6, kita coba jalan lagi. Lebih luas di sini dan ya menariknya di sini nggak terlalu berefek terlalu gelap ya. Jadinya masih lumayan terang di sini. Enak juga ya hasilnya ya. Kalau malam-malam kayaknya asik nih. Oke, kalau pengujian yang tadi semuanya di 30 fps. Kita nggak ngetes di 60 fps karena kalau malam 60 fps emang mengganggu, jadi gelap banget. Udah gitu kita juga menemukan bahwa telenya itu kalau gelap itu tidak diaktifkan. Jadi otomatis kita pakai kamera utama yang di crop. Oke, ini tempat yang lebih gelap lagi. Nah, kalau kayak gini enaknya selfie-nya kita pakein flash. Coba ya. Nah, ini kita pakai fill light. Agak lumayan lah ya. Wajah saya jadi lebih terang. Kalau lebih dekat lebih enak pakai 0,8 aja kalau kayak begini. Nah, ngonten bisa gini juga sih, tapi kalau kayak gini kan jadi pakai kamera yang ini ya, kamera selfie-nya gitu. Lebih asik lagi kalau pakai kamera utamanya. Oke, kalau mau ngonten kita bisa ngambil begini, dual preview on. Jadi belakangnya kelihatan kayak gini. Hai, Nah, kalau kayak gini tuh bisa taruh gini nih. Coba. Kita bisa taruh gini sekarang. Nah, tuh bisa ngonten begini. Hey guys, kayak gitu loh. Kontennya kayak gitu. Iya benar kan, jadi bisa konten gini, nggak usah bawa tripod gitu ya, nggak usah bawa tripod kayak gini. Asik ya? Oke, kalau mau foto pakai layar luar bisa nih. Tuh kan, tinggal taruh di sini aja nih. Misalnya nih, taruh sini. Bisa. Mau pakai ultra wide, bisa pakai ultra wide, terus capture begini deh. Tuh, sip, keren kan? Ya, kalau ini fitur camcorder, jadi megangnya ala-ala camcorder gitu. Tuh, gitu ya, kelihatan ya kalau begini. Kalau dilurusin kan dia, nah gitu-gitu. Nah, sekarang kalau diteguk begini bener-bener kayak camcorder ya. Asik gak kayak begini ya? Agak-agak retro gitu jadinya. Ya, jadi kalau untuk Instagram dia bisa bisa ultrawide tuh. Cuma emang dia nggak bisa ke tele ya, bisa ke normal aja. Ya kalau kayak gini yang ngezoom jadinya. Lalu kalau misalnya di double tap,
Nah, langsung pindah ke kamera yang satu ini. Jadi lumayan mantep ya fungsinya untuk Instagram. Oke, sekarang ini merekamnya langsung ya pakai kameranya Instagram. Jadi gimana hasilnya? Kurang lebih kayak gini lah ya, sambil jalan gitu ya. Lo katanya pakai Instagram bisa dibalik nggak nih? Bisa pindah nggak dari kamera selfie ke kamera utama? Nah, bisa nih. Tuh, bisa. Tar dulu, bisa ultra wide nggak? Set. Ih, bisa. Tuh, estetik nggak? Asik ya, kayak gitu ya. Bisa balik lagi. Wih, nge-zoom in dikit. Tuh, bisa. Balik lagi ultra wide. Wah, asik nih. Jadi, gimana hasilnya? Oke nggak nih? Oke, kalau untuk foto kita ada pilihan nih, ada filter-filter original kayak begini. Lalu radiance di sini, nah ya lebih turun ya kontrasnya ya di sini ya. Lalu ada serenity, wah kontrasnya lebih tinggi nih. Lalu ada emerald, nah belakang jadi agak biru-biru, ijo-ijo gitu, berubah di sini. Ya, keren-keren ya. Ada juga sih filter-filter yang lain, mau ada warm, mau ada cool, ada grey, mau ada hitam putih. Ada juga nih, BW ada gitu ya. Nah, untuk video itu juga ada nih original, lalu ini radiance ya yang lebih rendah ini kontrasnya, terus serenity dan emerald. Jadi berlaku buat foto, berlaku buat video juga. Asik nih. Filter-filternya lumayan seru nih. Oke, sekarang video ada bokehnya nggak nih? Maaf ya kalau anginnya belebek-belebek ya. Oke, kita cek di bawah sini. Nah, kita bisa lihat nih F16 berarti belakangnya tajam semua. Terus, nah 2,8, 1,4. Tuh, belakangnya bisa blur dan lumayan rapi ya. Mungkin sih presensi gue sih mungkin di 4 kali ya. Jadi blurnya tuh lebih natural aja gitu. 4, 4,5. Kalau dibuka lebar begini ya asik sih, cuman terlalu blur. Ini pas sih segini ya. Lebih kelihatan seperti pakai mirrorless gitu, sensor gede. Oke, sekarang kita udah ada dalam studio ya, tapi tetap masih pakai Find and Flip tanpa mikrofon tambahan, dan ini adalah kamera selfie-nya di 1080p 30fps. Pastinya masih ada gema-gema ya. Nah, kita mau meneruskan pembahasannya. Oh ya, saya mau nambahin untuk mode manual. Ini berlaku untuk kamera belakang aja dan untuk foto aja. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang mari kita tes mode Pro-nya ya. Mode Pro-nya ini hanya untuk foto ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kamera satu kalinya ISO itu bisa sampai 3200. Kita bisa reset lagi. Lalu shutter speed itu bisa sampai 30 detik ya. Kemudian fokus bisa dimainkan juga ya. Mau seperti apa fokusnya, mau yang lebih dekat atau lebih jauh bisa. Jadi bisa manual fokusnya, di sini menyenangkan sekali. White balance tentunya juga bisa, mau lebih kekuningan atau mau lebih arah biru bisa banget di sini, nggak ada masalah ya. Kemudian sekarang mari kita lihat bahwa dia itu bisa juga untuk kamera 0,6-nya. Ya, kamera ultra wide-nya itu juga bisa diatur ya. ISO sampai 3200 juga, kemudian shutter speed itu bisa sampai sampai 30 detik ya, sampai 30 detik juga sama. Kemudian karena ultra wide-nya ini juga autofocus, jadi ya bisa di-setel juga autofocusnya di sini ya. Lengkap banget. Sekarang mari kita lihat kalau kita pindah ke kamera telenya yang 2 kali ini. Tele 2 kali sama, semuanya juga bisa di-set ya. Mulai dari ISO sampai 3200 juga ya. Kemudian shutter speed itu sampai 30 detik juga. Lalu autofocus juga tetap bisa disetting, dan white balance juga bisa disetting. Jadi lengkap ini si mode Pro-nya untuk ketiga kamera yang ada di belakang. Nah, sekilas mari kita lihat menu-menunya ya. Kalau di mode foto, kalau kita tap di kiri atas, kita bisa lihat di sini ada pilihan untuk aspek rasionya, timer juga ada di sini, ada intervalnya juga bisa. Tuh, bisa interval syuting di sini ya. Ada pilihannya. Lalu kita bisa masuk ke setting. Nah, settingnya juga lumayan lengkap. Kalian bisa lihat sendiri di sini setting-settingnya, ada pilihan apa aja di sini ya. Tuh, lumayan lengkap sih, lumayan lengkap ya. Waduh, masih panjang nih. Oh, sampai segini. Oke. Lalu sekarang mari kita lihat kalau untuk video. Nah, kalau untuk video pilihannya di sini kita bisa lihat. Nah, kamera utama itu bisa sampai dengan 4K,
30 fps. Nah, ini 1080p 60 fps ya. Ada pilihan-pilihannya di sini semuanya. Kita balikin lagi ke yang umum. Lalu kalau kita buka di setting, ini akan masuk ke setting yang sama seperti yang tadi juga ya. Lalu kita bisa lihat lagi untuk Pro tadi kita udah lihat ya, untuk portrait. Nah, di sini juga ada portrait. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa pilih diafragmanya bukannya mau seberapa untuk simulasi ya. Kemudian kalau kita kembali lagi, ini ada more, dan di sini ada beberapa fitur-fitur ekstra kayak pano time lapse, text scanner, high res slow mo sticker, ada night, ada movie. Nih movie juga lucu sih sebetulnya ya. Jadi 21:9. Ini kalau mau videonya bisa mode pro. Nah, cuma sayangnya nggak bisa 16:9 ya. Videonya mode pro di sini. Jadi ada pilihan buat shutter sama ada buat ISO juga di sini ya. Sayangnya ini harusnya masuk ke dalam mode pro aja, mungkin lebih enak ya. Tapi nggak apa-apa lah. Paling nggak kalian sudah tahu ya bahwa dia ada di dalam mode yang satu ini, mode movie. Lalu ada long exposure juga dan ada expand yang unik, yang lebar ini. Kemudian sekarang kita mau lihat kameranya nih ya. Kalau buat foto ini ultra wide nih, ultra wide 0,6 kali. Lalu kemudian ini settingannya 1 kali kalau yang ini ya. Nah, ini tentunya udah pindah kamera. Kemudian 2 kali, ini juga udah pindah kamera ya. Dan ini 5 kali ya. Ini nggak pindah kamera dari 2 kali, cuman memang ini setting masih ada di dalam kamera. Kalau mau lebih harus di pinch ya, dicubit, dan ini adalah 10 kali. Masih lumayan nih. Dan ini kalau 20 kali. Kalau ini kayaknya sepertinya cocoknya buat dokumentasi lah ya satu ini ya. Ya, secara umum sih kami suka sekali sih dengan kamera si Oppo Find N3 Flip ini. Memang perekaman video maksimal di 4K 30 fps di semua kamera, tapi hasilnya mantep. Dan untuk perekaman 60 fps sayangnya hanya bisa di kamera belakang. Dan pakai dual preview juga nggak bisa 60 fps. Perekaman video dengan layar kecil di bagian luar juga masih belum bisa 60 fps, tapi 1080p 30 aja. Tapi terlepas dari kondisi-kondisi itu semua, secara keseluruhan perekaman videonya itu keren. Bahkan di kondisi malam pun ultra wide cukup terang. Perekaman video selfie juga mantap. Dan yang jelas perekaman audionya juga keren. Ya walaupun kalau audio sekarang jangan dibandingin pada saat saya pakai mic tadi ya. Itu beda, ini mic dari handphone aja. Jadi inget nih pada saat ngetes Find N2 Flip waktu vlogging di Turki kemarin. Kalau dipikir-pikir terasa banget bahwa si Find N3 Flip ini lumayan jauh peningkatan kemampuan kameranya. Kami suka dengan karakter videonya yang cenderung terang terus. Kemungkinan besar ini karena sensor-sensor Sony yang beresolusi lumayan tinggi yang digunakan di sini. Dan untuk foto-foto sih udah mantep ya. Tersedia kamera tele juga, jadi lebih lengkap. Overall, bisa kami katakan bahwa Find N3 Flip ini merupakan smartphone lipat mungil tipe flip dengan kamera yang paling lengkap dan mantap. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke pengujian berikutnya. Ya, lanjut lagi ke pengujian baterai ya. Local video playback 1080p kita bisa dapat sekitar 19 jam. Ini hasil yang terbilang baik untuk smartphone dengan baterai hanya 4300 mAh. Oh ya, ini kita jalankan di layar utama yang 6,8 inci. Secara standar aplikasi video player kami tidak didukung untuk tampil di cover screen ya memang ya. Memang ada trik yang bisa digunakan untuk itu, tapi untuk ini kami fokus di pengujian standar aja dulu karena keterbatasan waktu pengujian. Intinya untuk pengujian nonton video ini awet ya. Jadi 4300 nggak ada masalah kayaknya. Mari kita lihat untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR. Selama setengah jam baterai turun 3% dalam kondisi refresh rate-nya nyangkut di 120 Hz atau paling nggak laporannya nyangkut di 120 Hz ya. Turun 3%. Ini lagi-lagi hasil yang bagus. Lalu untuk mainan TikTok 30 menit baterai berkurang di 4% selama setengah jam. Lagi-lagi ini normal. Biasanya yang 5000 mAh itu turunnya 4%. Ini 4300 loh.
ya. Lalu untuk Genshin Impact 30 menit, HS60 tanpa kipas, baterai turun 12% selama setengah jam. Untuk HS60 dengan kipas, baterai turun 16% selama setengah jam. Nah, untuk charging perhatikan ya, waktu kita colok tulisannya langsung 44 watt Supervolt ya. Sesuai lah ini ya. Nah, saat charger kami pasang, baterai otomatis naik ke kisaran 2% nih. Jadi kita hitung dari 2%-an lah ya. 2% sampai 50% itu diisi dalam waktu 23 menit. Sementara untuk sampai penuh nggak nyampe 1 jam. 57 menit saja di sini. Nah, Oppo menjanjikan 30 menit charging bisa mencapai 58%. Dalam ujian kami charging selama 30 menit memang bisa mencapai segitu, bahkan sedikit lebih. Jadi untuk charging mantap yang satu ini. Nah, untuk ujian lain-lainnya kita lihat Netflix Wideview L1 tentunya sudah mendukung streaming sampai dengan Full HD dan ada juga dukungan untuk HDR10. Lalu untuk YouTube sudah support streaming sampai dengan 4K 60 dengan HDR. Dijalanin nggak ada masalah, lancar ya. Haptic feedback getaran yang dihasilkan itu terasa akurat dan relatif kuat di sini, sesuai dengan yang diharapkan untuk smartphone kelas premium. Untuk Wi-Fi sharing tentunya ada, tersedia melalui menu hotspot standar, bahkan bisa pakai standar Wi-Fi 6 juga. Oke, untuk harga ya, pada saat video ini dibuat kami belum dapat harga resminya untuk Indonesia. Jadi ya, untuk tahu update harga resminya langsung cek di bagian deskripsi dari video ini ya, dicek di situ. Lengkap dengan linknya juga ada di situ. Oke, menariknya pembeli smartphone ini nanti akan mendapatkan Oppo Find N3 Flip Premium Service dengan keuntungan eksklusif untuk dapetin Oppo Care Plus senilai 1.499.000. Lalu ada International Warranty Service, garansi bisa diklaim di negara-negara tempat Oppo menjual Find N3 Flip. Mau dibawa ke luar negeri terus terang masalah, bisa diberesin di sana gratis harusnya ya. Lalu ada Refresh Service, gratis ganti anti gores sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Kalau terjadi sesuatu dan kita butuh mengirimkan smartphone ke service center, dia juga gratis biaya kirim dari dan ke service center dalam satu kota yang sama. Lalu dia juga dapat premium lane atau lajur premium, bebas antri di Oppo Service Center. Lalu dapat eksklusif hotline, eksklusif engineer, dan ada juga beberapa keuntungan lain lagi ya. Nah, informasi lengkap terkait Oppo Find N3 Flip Premium Service ini bisa dicek juga langsung di link dalam deskripsi. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dukungan refresh rate di atas 60Hz untuk game terlihat kurang. Tapi ini bukan smartphone gaming. Jadi ya kita ngetes just for fun aja. Nggak ada masalah juga sih sebetulnya main game di 60 fps. Dan lancar main di sini ya. Nah, kemudian saat menggunakan cover screen, kemampuan kamera terlihat agak dibatasi. Berekaman video nggak bisa nyampe resolusi 4K. Ya, apalagi 60 fps juga nggak jalan di sini ya. Harus 1080p aja kalau pakai cover screen. Semoga bisa ada perbaikan. Ini software sih soalnya ya. Kemudian ada juga beberapa keterbatasan kecil di kamera yang seharusnya sudah tidak ada di smartphone premium, termasuk belum tersedianya video recording 4K 60 dan stabilizer yang belum lengkap. Ya, adaptive refresh rate juga belum berfungsi. Setidaknya saat pengujian itu belum berfungsi. Nggak tahu kenapa. Atau laporannya doang yang salah, kita juga nggak tahu ya. Kemudian tidak ada peningkatan spesifikasi untuk cover screen. Tapi kayaknya sih ini nggak terlalu masalah ya. Walaupun banyak yang berharap, oh digedein dong. Tapi kayaknya ini nggak masalah. Orientasinya udah langsung bener soalnya nih. Tidak membingungkan orientasinya. Dan ukurannya udah cukup besar. Sayangnya memang secara standar belum semua aplikasi bisa dijalankan di cover screen ini. Lalu kemudian masih ada beberapa aplikasi bawaan yang menurut kami agak kurang pas lah ya ada di perangkat kelas premium ini. Untungnya bisa dihapus. Lalu mungkin akan ada yang komplain ya, fingerprint scanner kok nggak di layar padahal ini kan kelas premium. Menurut kami nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Selama terasa responsif, mau di tombol power juga nggak ada masalah. Toh berbagai smartphone foldable yang lain juga seperti itu. Itu kan tujuannya supaya ada satu fingerprint sensor aja untuk dalam kondisi terbuka maupun ditutup. Dari sisi kelebihannya, ini adalah foldable yang ringkas dengan setup kamera terlengkap saat ini. Ini triple kamera, nggak pakai kamera gimmick atau kamera bonus. Ultra wide, wide, dan tele. Fitur kameranya juga lengkap. Hasil foto dan video juga keren di sini. Layar AMOLED yang digunakan juga menawarkan kualitas tampilan tinggi khas layar berbasis OLED. Oh ya, ini luar dalam pakai AMOLED ya. Lalu crease atau bekas lipatan di layar. Ini terbilang agak sulit buat dilihat ya. Lebih samar daripada yang sebelum-sebelumnya dan yang lain-lainnya. Lalu untuk Dimensity 9200 ini performanya juga tinggi di sini. Daya tahan baterai terbilang baik untuk sebuah smartphone dengan baterai hanya 4300 mAh. Lalu udah punya IPX4, udah aman kalau kehujanan di sini. Jadi pakai di luar ruangan
rasanya lebih nyaman aja gitu ya. Mau musim hujan juga nggak takut ya. Lalu dia punya 2 speaker dengan Dolby Atmos, kualitas suaranya terbilang oke di sini. Lalu orientasi cover up screen-nya nih yang seperti kita bahas tadi, pas banget lah untuk penggunaan sehari-hari ya. Durabilitas engselnya juga dijanjikan sampai 600.000 kali buka tutup dan sudah divalidasi oleh TÜV Rheinland. Lalu update yang tersedia sampai 4 tahun untuk Android dan 5 tahun untuk security, itu udah panjang. Paket penjualan juga lengkap, ada case dan charger di dalamnya. Bahkan ini chargernya support charging yang lumayan kencang. Lalu ada bonus Oppo Find N3 Flip Premium Services yang tadi kita udah bahas ya. Nah, Oppo menjanjikan smartphone ini sebagai versi yang lebih baik dari Find N2 Flip. Ya, setelah mencoba smartphone ini kami yakin memang itu bukan sekedar janji doang, itu emang beneran begitu ya. Find N3 Flip ini memang mengusung peningkatan yang menarik dibandingkan pendahulunya. Bukan cuma kameranya doang, ada beberapa aspek lain yang juga meningkat, termasuk tadi ya fungsi cover screen dan IPX4. Jadi, Find N3 Flip ini adalah pilihan yang menarik untuk yang ingin merasakan foldable yang ringkas dengan setup kamera yang mumpuni, yang mungkin bisa dikatakan terbaik dan nggak ada lawannya saat ini, atau bahkan sampai akhir tahun ini paling nggak. Akhir kata, saya harus bilang keren. Ya, akhirnya foldable-nya Oppo datangnya itu cepat, resmi ke Indonesia. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.